Halo semuanya, hari ini kita akan membahas salah satu proses paling penting yang terjadi di dalam tubuh kita setiap detik, yaitu respirasi seluler. Lewat proses inilah, tubuh kita mengubah makanan menjadi energi. Tapi, bagaimana caranya glukosa berubah menjadi ATP, sumber energi utama untuk hidup? Yuk kita telusuri bersama prosesnya dari awal sampai akhir. Proses respirasi seluler dimulai di sitoplasma sel, lewat tahapan yang disebut glikolisis. Di sini, satu molekul glukosa yang terdiri dari 6 karbon akan dipecah menjadi 2 molekul asam pirufat yang masing-masing memiliki 3 karbon. Dari proses ini, tubuh memperoleh 2 molekul ATP energi yang langsung bisa dipakai sel dan 2 NADH yang akan membawa elektron berenergi tinggi ke tahap berikutnya. Tapi ingat ya, glikolisis bisa terjadi dengan atau tanpa oksigen. Kalau tidak ada oksigen, proses ini berlanjut ke tahap fermentasi. Tapi kalau oksigen tersedia, asam pirufat lanjut masuk ke mitokondria untuk tahapan yang lebih kompleks. Selanjutnya, asam pirufat memasuki mitokondria, tempat berlangsungnya tahap kedua, siklus Krebs atau siklus asam sitrat. Tapi sebelumnya, asam pirufat diubah dulu menjadi asetil-CoA lewat proses yang disebut dekarboksilasi oksidatif, yang menghasilkan 1 NADH dan 1 molekul karbon dioksida. Setelah itu, asetil-CoA masuk ke dalam siklus Krebs, di mana ia diproses melalui serangkaian reaksi berputar. Setiap putaran menghasilkan 3 NADH, 1 FADH2, 1 ATP, dan 2 CO2. Karena satu molekul glukosa menghasilkan 2 asetil-CoA, maka seluruh hasil dari siklus Krebs adalah 6 NADH, 2 FADH2, 2 ATP, dan 4 CO2. Semua NADH dan FADH2 ini menyimpan elektron yang sangat dibutuhkan untuk tahap berikutnya. Nah, mari kita hitung total energi yang dihasilkan dari satu molekul glukosa. Dari glukolisis ada 2 ATP, dari siklus Krebs ada 2 ATP. Dari rantai transport ke elektron ada 32 sampai 34 ATP. Total keseluruhan sekitar 36 hingga 38 ATP. Itulah mengapa respirasi seluler disebut sebagai pabrik energi bagi tubuh kita. ATP yang dihasilkan ini digunakan oleh sel untuk berbagai fungsi penting kehidupan seperti kontraksi otot saat bergerak, aktivitas otak dan sistem saraf saat berpikir dan merespons, sintesis protein dan enzim, transport aktif melalui membran sel, pembelahan dan pertumbuhan sel. Tanpa ATP, tidak ada proses kehidupan yang bisa berlangsung. Setiap detik, miliaran ATP digunakan dan diproduksi kembali di dalam tubuh kita. Nah, sekarang kita masuk ke tahap ketiga, yaitu rantai transport elektron yang terjadi di membran dalam mitokondria. Disinilah NADH dan FADH2 menyerahkan elektron berenergi tinggi ke kompleks protein di membran. Saat elektron bergerak dari satu kompleks ke kompleks berikutnya, energinya digunakan untuk memompa ion hidrogen atau H+ ke ruang antar membran. Ion H+ tersebut kemudian kembali masuk melalui enzim ATP sintase. Seperti air yang memutar turbin, proses ini menghasilkan 32 sampai 34 ATP. Pada akhirnya, oksigen bertindak sebagai akseptor elektron terakhir, menangkap elektron dan proton untuk membentuk air. Jadi, tanpa oksigen, rantai ini tidak akan berjalan. Jadi, bisa kita simpulkan, makanan yang kita makan, oksigen yang kita hirup, dan mitokondria di dalam sel kita adalah 3 elemen penting dalam menghasilkan energi kehidupan.